Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu Risma doakan semoga teman-teman di rumah selalu berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Teman-teman kelas 3 Al-Quds, hari ini berjumpa lagi dengan Bu Risma. Yap, di pelajaran tematik. Nah teman-teman, kelas 3 Al-Quds, siapa yang sudah sarapan? Wah hebat, bagi yang belum sarapan jangan lupa untuk sarapan ya teman-teman. Minimal teman-teman itu sebelum belajar sudah harus sarapan, kemudian menggunakan seragam yang rapi, dan juga sholat duha. Nah teman-teman, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, yuk kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman bagi yang sudah membaca doa. Yang belum membaca doa, silahkan baca doa dulu ya teman-teman, agar belajar kita menjadi berkah. Nah kelas 3 Al-Quds, hari ini kita akan belajar tentang menemukan informasi dari hasil wawancara. Nah teman-teman, sebelum itu mari kita ketahui dulu tentang apa itu wawancara. Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Narasumber adalah orang yang memberikan informasi dan orang yang menanyakannya disebut pewawancara. Tahap awal melakukan wawancara yaitu dengan menentukan tema. Yang kedua, setelah menentukan tema adalah membuat daftar pertanyaan dari kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Oke teman-teman, itu adalah tahap awal melakukan wawancara ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang apa sih yang dimaksud dengan tema. Tema adalah pokok bahasan dalam wawancara. Contohnya seperti tema tentang lingkungan, tema tentang pendidikan, persahabatan, dan juga tentang alam. Nah, tadi kan sudah tema. Nah, sekarang adalah pertanyaannya nih. Untuk membuat sebuah pertanyaan wawancara itu harus ada kata apa. Apa itu menanyakan hal atau peristiwa, di mana menanyakan tempat terjadinya peristiwa. Kapan itu adalah untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Siapa itu menanyakan orang yang terlibat dalam peristiwa itu. Mengapa menanyakan tentang sebab terjadinya suatu peristiwa. Bagaimana menanyakan keadaan atau cara. Jadi ketika teman-teman ingin melakukan wawancara, teman-teman harus menentukan temanya dulu. Dan setelah itu teman-teman membuat daftar pertanyaan dari 5W+1H ini. Oke, kita lanjut. Menuliskan laporan sederhana dari hasil wawancara. Setelah melakukan wawancara, hasil dari wawancara ditulis menggunakan bahasa yang baku dan ejaan yang sesuai dengan PUEBI, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, apa sih itu PUEBI, Bu Risma? PUEBI singkatan dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Artinya dalam menulis kita harus memperhatikan PUEBI ini. Contohnya seperti huruf setelah titik maka harus besar, betul. Nama orang, nama jalan juga diawali dengan huruf besar. Selain itu apalagi? Ketika teman-teman membuat pertanyaan, maka harus diakhiri dengan tanda tanya. Nah, ketika teman-teman menuliskan kata perintah, maka diakhiri dengan ya betul, tanda seru. Sekarang kita akan belajar tentang isi laporan wawancara itu mencakup apa aja sih, Bu? Nah, ini adalah format laporan sederhana dari hasil wawancara. Isinya itu ada 1. Topik wawancara, tanggal wawancara, nama narasumber, nama pewawancara, pertanyaan wawancara yang sudah tadi kita bahas, dan juga jawaban wawancara.
Jadi dalam menuliskan laporan itu harus ada keenam keenam yang ada di dalam sini. Oke, teman-teman? Alhamdulillah teman-teman, pembelajaran kita sudah selesai. Nah, sebelum Bu Risma tutup, Bu Risma punya pertanyaan. Pertanyaan ini teman-teman jawab di kolom komentar ya. Nanti Bu Risma akan cek satu-satu siapa saja yang sudah menjawab. Oke deh teman-teman kelas 3 Alquds, pembelajaran kita sudah selesai ya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Ditunggu komennya ya.